Implementasi Trifungsi Dewan dan Parlemen Digital. Penyelesaian proyek infrastruktur Jawa Tengah dikebut. Penerima renovasi RTLH perlu ditambah. Recovery ekonomi di Jawa Tengah. Rapat paripurna virtual LKPJ Gubernur 2020. Rapat paripurna virtual PAW anggota Dewan. Hai dulur Jateng, saya Priscila Chandra. Saya Rinaldi Eka. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. Implementasi fungsi lembaga DPRD Jawa Tengah dan pengembangan parlemen digital akan diperkuat. Implementasi Trifungsi Dewan dan Parlemen Digital. Tugas dan fungsi lembaga DPRD Jawa Tengah, terutama dalam masalah implementasi Trifungsi Dewan dan pengembangan parlemen digital akan diperkuat. Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin dalam acara Forum Perangkat Daerah perihal penyusunan perubahan rencana strategis 2018-2023 dan rencana kerja 2022 di Ruang Banggar pada 23 Maret 2021. Acara dibuka Wakil Ketua DPRD Sukirman mewakili Ketua Bambang Kusrianto. Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono, Heri Budiatmoko, dan Kuatli Abdul Qadir turut mengikuti. Dalam paparannya, Urip menjelaskan trifungsi Dewan yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan harus diperkuat. Fungsi tersebut harus terkelola secara sistematis sehingga menjadi sasaran pada 2023 dengan target tingkat kepuasan DPRD atas layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tercapai. Pemerintah tengah menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur yang sempat tertinggal di 2020. Saat itu, pemerintah tengah fokus pada penanganan COVID-19, menjadikan sejumlah anggaran harus direfocusing. Penyelesaian proyek infrastruktur Jawa Tengah dikebut. Pada tahun ini, proyek infrastruktur di Jawa Tengah mulai dikebut, mengingat pada 2020 lalu alokasi anggaran direfocusing dalam rangka penanganan COVID-19. Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto, didampingi anggota DPRD dari Dapil 2, Beni Karnadi dan Ida Nurul Farida, saat menjadi pembicara dalam dialog radio Suara Salatiga 99.9 FM pada 17 Maret 2021. Pada kesempatan itu, Bambang mengakui pada 2020 lalu, sebagian besar anggaran untuk proyek infrastruktur dilakukan refocusing. Ia mengakui proyek pembangunan infrastruktur itu tidak bisa dilaksanakan secara merata karena pemerintah perlu melihat skala prioritasnya. Senada, Beni Karnadi juga mengatakan, proyek tersebut merupakan pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga perlu dikebut atau diperhatikan serius. Karena dengan adanya percepatan pembangunan, maka mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono, mendukung upaya pemerintah provinsi dalam program renovasi RTLH dan berharap jumlah penerima bisa ditambah. Penerima renovasi RTLH perlu ditambah. Saat melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Banjarnegara pada 17 Maret 2021, Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono mendukung upaya Pemprov dalam program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Ia berharap jumlah penerima dalam program itu bisa ditambah dari tahun sebelumnya. Selain itu, ia juga akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya mitigasi agar risiko bencana bisa diminimalisir. Di samping itu, perlu ada percepatan pembangunan pasca bencana tanah longsor dan relokasi masyarakat terdampak, khususnya di Banjarnegara. Menutup acara reses tersebut, Ferry menginformasikan kepada masyarakat Banjarnegara agar tetap optimistis dan bergotong royong, melaksanakan protokol kesehatan, serta bergerak bersama untuk menyukseskan program vaksinasi pemerintah. Program kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan anggota DPRD dari Dapil 13 yang meliputi kota dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pemalang. Recovery ekonomi di Jawa Tengah. Program kesejahteraan masyarakat menjadi sorotan anggota DPRD dari Dapil 13 yang meliputi Kota dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pemalang. Sorotan itu disampaikan DPRD dalam live talk show di Radio Suara Widuri 87.7 FM, Kabupaten Pemalang pada 18 Maret 2021. Dalam talk show itu, Sukirman mengakui bahwa selama masa pandemi, kasus kemiskinan masih sulit ditangani. Meski begitu, DPRD tetap mendukung semua upaya Pemprov dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat. Dapil 13 sendiri diakuinya banyak terdapat industri rumahan yang perlu mendapatkan dukungan pemerintah. Dengan begitu,
program pemulihan atau recovery bisa berjalan dan tepat sasaran. DPRD Jawa Tengah menerima laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2020 dari Gubernur Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna pada 22 Maret lalu. Dalam kesempatan itu, rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bambang Kusrianto menunjuk Srianto Saputro sebagai Ketua Pansus LKPJ. Rapat paripurna virtual LKPJ Gubernur 2020. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto memimpin rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur 2020 dan persetujuan raperda tentang pembentukan dana cadangan kepala daerah atau Pilgub. Untuk agenda LKPJ, Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan mengenai pencapaian pemerintah provinsi di sejumlah bidang atau sektor, seperti perekonomian dan penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Usai pembacaan sambutan LKPJ itu, Ketua DPRD melanjutkan pembentukan panitia khusus atau Pansus LKPJ. Ia juga meminta anggota Pansus untuk memilih ketua dan wakil ketua Pansus. Dari hasil rapat Pansus, terpilih sebagai Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2020, yakni Srianto Saputro dari fraksi Gerindra dan Anton Lami Suhadi dari fraksi Golkar. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto mengambil sumpah jabatan Denny Septivian sebagai pengganti antar waktu menggantikan almarhum Romli dari fraksi PKB. Denny selanjutnya duduk di Komisi A dan Bapemperda. Rapat paripurna virtual PAW anggota Dewan. Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusrianto bersama Wakil Ketua DPRD Sukirman dan Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri membuka rapat paripurna yang digelar secara virtual pada 22 Maret 2021. Turut hadir dalam rapat itu Gubernur Ganjar Pranowo. Dalam rapat yang mengagendakan pengucapan sumpah janji anggota pengganti antar waktu atau PAW DPRD Provinsi Jateng itu, Bambang mempersilahkan Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Syihabuddin membacakan keputusan Mendagri bahwa Tasi Denny Septivian menggantikan Romli dari fraksi PKB. Kemudian Bambang membacakan sumpah anggota DPRD yang diikuti Denny Septivian. Acara dilanjut dengan penandatanganan berita acara Sumpah Janji dan Fakta Integritas DPRD. Dalam sambutannya, Ketua DPRD berharap Denny Septivian bisa bekerja bersama untuk kepentingan pembangunan Jawa Tengah. Denny Septivian selanjutnya menjadi anggota Komisi A sekaligus anggota Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di fraksi PKB, Denny menjabat sebagai Wakil Ketua fraksi PKB. Saya Priskila Chandra. Saya Rinaldi Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.